الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وفضل العلم على الجهل وفقه من أراد به خيرا في دين الله فأصبح من العالمين المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari terakhir bulan suci Ramadan. Hari ini Jumat terakhir di bulan Ramadan. Itu artinya Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita semua. Tidak satu pun di antara kita yang dapat memastikan dia akan hidup, dia akan sehat di Ramadan, di bulan Ramadan yang akan datang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama kita menyempurnakan, mengagungkan bulan suci Ramadan ini, walaupun hanya tinggal beberapa jam lagi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 3 macam ibadah yang langsung Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Ada 3 amalan yang langsung Allah Subhanahu wa taala membalasnya. Pertama, ibadah puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal perbuatan anak Adam, manusia itu, lahu, baginya, illa as-siyam, kecuali puasa. Fa ana ajzi bihi, fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang langsung membalasnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hadis itu ada penyandaran kalimat untukku. Puasa itu untukku. Kata untukku adalah bentuk penyandaran ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan betapa puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi.
Biasa kita menjumpai kalimat-kalimat yang seperti ini di dalam percakapan bahasa Arab. Ka'bah contohnya, nama lain dari Ka'bah itu Baitullah. Bait, kata bait disandarkan kepada Allah, yang menunjukkan Ka'bah itu adalah Baitullah. Artinya Ka'bah itu adalah tempat yang sangat mulia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati, pasti muncul sebuah pertanyaan besar. Bukankah semua ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa dalam hadis di atas seolah hanya puasa saja yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pertama, puasa merupakan ibadah yang bersifat abstrak. Artinya ibadah puasa tidak memiliki gerakan yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dengan orang yang tidak sedang berpuasa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan solat, zakat, haji. Itu bisa kita menangkap, itu bisa kita merekam gerakan-gerakan yang ada di dalam solat, gerakan-gerakan yang ada di dalam haji, gerakan-gerakan yang ada di dalam zakat. Berbeda dengan puasa, tidak satu pun di antara kita yang bisa membedakan siapa yang puasa di dalam masjid ini, yang hadir di dalam masjid agung yang kita cintai ini. Tak ada satu pun yang bisa mengetahui dan membedakannya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, puasa mampu melumpuhkan setan. Saat sedang berpuasa, maka kita akan menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makanan dan minuman tidak masuk ke dalam tubuh kita, maka nafsu, syahwat kita, syahwat di dalam diri akan terkendali. Sementara nafsu merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lembah kemaksiatan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'." Sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, manusia, maka persempitlah jalan masuknya dengan puasa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, amalan ibadah yang kedua adalah yang langsung nanti Allah Subhanahu wa taala membalasnya adalah sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahalanya, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar itu
ada cabang-cabangnya. Ada sabar menghadapi ibadah, sabar ketika melaksanakan ibadah puasa, di mana ketika ada kaum muslimin, orang-orang Islam yang dengan ketidaksopanannya, dengan rasa tidak ada malunya, merokok-merokok di pinggir jalan, makan-makan di pinggir jalan. Kita sebagai hamba Allah sabar menghadapi itu. Kita sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Sabar datang sholat tarawih, walaupun rematik, asam urat, asam padeh, menjadi penyakit kita semua. Kita sabar menghadapi itu semua demi tercapainya paripurna ibadah di dalam bulan Ramadan yang suci ini. Sabar menghadapi maksiat, sabar tidak korupsi, sabar tidak mencuri, kasus korupsi ini nampaknya sudah merata, sudah masuk ke sel-sel seluruh lini, baik di kantoran, di pemerintahan, di masjid, di pesantren. Sel-sel ini semua sudah dihancurkan oleh barang yang namanya korupsi. Padahal sabar tidak korupsi, sabar tidak mencuri, itu langsung nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Yang ketiga, cabang yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Ini sudah biasa, tidak perlu lagi penjelasan berikutnya. Yang ketiga, amalan yang langsung dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya, al-af, yaitu memaafkan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan mendamaikan, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka ujurahnya, maka balasannya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, memaafkan bukanlah perkara sepele. Butuh upaya serius untuk bisa melaksanakannya. Memaafkan dalam bahasa Arab disebut dengan al-af. Afwun, alif, ain, fa, waw. Menurut ulama bahasa Al-Kafawi, afu itu maknanya tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat padanya, walaupun mampu untuk membalasnya. Setiap orang memang berhak mendapat balasan yang setimpal atas perilakunya. Namun jika yang disakitinya tidak menuntut balas, bersikap ikhlas dan membiarkannya, maka itulah yang dinamakan al-afu, memaafkan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, momen Ramadan yang barokah ini, momen Ramadan yang suci ini, kita jadikanlah dia ajang saling memaafkan antara kita, saling memaafkan antara suami istri, saling memaafkan antara saudara, saling memaafkan antara ayah dan anak. Momen Lebaran besok, momen Idul Fitri besok, kita jadikanlah dia ajang untuk saling memaafkan sesama kita. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
Ingatlah firman Allah, siapa yang memaafkan, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka ujrahnya, pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita seperti Nabi Yusuf alaihi salam yang dikriminalisasi oleh saudaranya. La tasriba hadzal yaum. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam bertemu dengan saudara-saudaranya, la tasriba hadzal yaum. Tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Jadilah kita seperti Nabi Yakub yang memaafkan kesalahan-kesalahan anak-anaknya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok hari fitri, mari kita saling memaafkan antara suami istri, anak-anak kita, keluarga kita. Apapun itu kesalahannya, apapun itu masalahnya, baik harta warisan, baik politik dan lain-lain sebagainya. Marilah kita saling memaafkan untuk mendapatkan paman aslaha, paman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, siapa yang mau berdamai, mendamaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ujurahnya, balasannya nanti Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma bi barakat, Allahumma bi khairat allati tujadu fi syahri Ramadan al-mubarakah. Idfa'anna, idfa'an mandailing natal khususan wa an Indonesia ammah al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wal fitan waqdi kulla hawaijina wa hassil kulla maqasidina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi ahli baitina wa barik lana fi dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.